Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 73. Sejenak orang itu berdiam diri. Tetapi matanya tidak berkedip memandang hulu keris Empu Gandring yang mencuat dari balik punggungnya. Namun orang itu kemudian berkata, "Aku tidak peduli pada macam senjatamu, tetapi kedatanganmu ke daerah ini dengan senjata itu akan membahayakan nyawamu." "Kenapa?" bertanya Empu Gandring. "Buang saja senjatamu itu ke dalam jurang di pinggiran desa ini. Kemudian pergilah meninggalkan kemundungan. Jangan kembali lagi, supaya kau tidak diterkam anjing hutan." Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bertanya, "Bukankah senjata ini betapapun jeleknya, akan berguna bagi keselamatanku apabila aku bertemu dengan anjing hutan?" "Tak ada gunanya. Anjing itu tidak hanya 1. Tidak hanya 10. Bahkan tidak hanya 15. Apalagi kalau aku tidak bersenjata," potong Empu Gandring. "Persetan," teriak orang itu. "Tetapi buang senjatamu. Anjing-anjing hutan tidak akan dapat membedakan, apakah seseorang bersenjata atau tidak." "Bodoh kau," orang itu semakin berteriak. Ternyata teriakannya telah didengar oleh beberapa orang tetangganya, yang kemudian menjenguk dari pintu rumahnya atau bahkan keluar halaman melihat apa yang terjadi. Bahaya yang dapat menerkam nyawamu bukan saja anjing-anjing hutan itu. Dahi Empu Gandring itu pun berkerut. Tetapi ia mencoba menghilangkan setiap kesan yang dapat ditangkapnya dari mulut orang itu di wajahnya. Bahkan ia bertanya, "Bukan saja dari anjing hutan itu? Lalu dari siapa lagi?" "Persetan. Dari setan belang atau dari hantu tetekan. Tetapi bahaya itu akan menerkammu dari segenap arah. Tetapi aku selamat sampai ke tempat ini." "Oh, alangkah bodohnya kau. Alangkah bodohnya kau," orang itu pun berteriak keras-keras, tetapi tiba-tiba suaranya menurun perlahan, tetapi masih juga tajam. "Kau bodoh. Adalah kebetulan bahwa kau selamat sampai padesan ini, meskipun kau bersenjata. Tetapi senjatamu itu justru berbahaya bagimu. Kau dengar?" Ya, aku dengar," sahut Empu Gandring. Tiba-tiba kesannya terhadap orang itu pun berubah. Orang itu memang seorang yang kasar dan sama sekali tidak ramah. Tetapi maksudnya memberitahukan kepadanya adanya bahaya yang mengancamnya itu benar-benar di luar dugaannya. Ternyata orang itu adalah orang yang baik. Tetapi maksud yang baik itu diungkapkannya dengan caranya yang kasar dan tidak menyenangkan. "Kalau kau tidak bersenjata," berkata orang itu, "mungkin kau akan keluar dengan selamat dari daerah ini. Tetapi kalau masih juga kau bawa kerismu yang besar dan yang kecil itu, maka bangkaimu tidak akan dapat diketemukan kembali. Bangkaimu akan dicincangnya sampai lumat untuk memberi makan anjing-anjing hutan supaya mereka tidak mengganggu ternak padesan ini yang tidak seberapa jumlahnya." Namun dengan demikian kemendungan menjadi semakin menarik bagi Empu Gandring. Empu Gandring masih juga berdiam diri, tegak di tempatnya. Tanpa sesadarnya ia mengangguk-anggukan kepalanya. Samar-samar ia dapat meraba, apakah sebabnya orang itu berkeras mengusirnya dan bahkan menyuruhnya membuang senjatanya. Orang itu sama sekali tidak ingin merampas apalagi memiliki senjata itu. Tidak pula karena ia ingin mencelakainya. Tetapi bahkan sebaliknya. Orang yang kasar itu ingin menyelamatkannya. "Heh," bentak orang itu. "Kenapa kau berdiri saja seperti patung? Apakah kau menunggu nyawamu dicabut dari tubuhmu?" "Tidak Kisanak," sahut Empu Gandring. "Aku dapat mengerti maksudmu. Karena itu aku mengucapkan terima kasih. Tetapi Adi tidak usah mencemaskan nasibku. Aku akan mencoba untuk menyelamatkan diriku sendiri." "Oh, kau benar-benar orang gila. Aku bisa memaksamu mengambil senjatamu dan membuangnya jauh-jauh." Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Memang di sepanjang hidupnya ia sering menjumpai orang-orang yang demikian. Orang yang bermaksud baik, tetapi caranya benar-benar tidak dapat dimengerti. Seperti kanak-kanak yang tidak ingin melihat adiknya terperosok ke dalam kubangan. Untuk mencegahnya, kadang-kadang adiknya itu pun dipukulinya. Meskipun maksudnya baik, tetapi adik itu menangis sejadi-jadinya. "Apakah kau tuli?" teriak orang kasar itu. "Baiklah Kisanak. Aku akan menurut seperti yang kau nasihatkan itu."
Tetapi apakah Adi dapat memberitahukan kepadaku, apakah sebabnya maka aku harus berbuat demikian? Tutup mulutmu, bentak orang itu. Jangan terlampau banyak bicara. Kau hanya dapat melakukannya. Bukankah lebih baik bagiku apabila aku melakukan sesuatu dengan pengertian yang baik? Bukan sekedar melakukannya tanpa mengetahui maksudnya. Ternyata orang yang bertubuh kekar itu tidak dapat lagi mengendalikan kemarahannya. Dengan serta-merta ia meloncat dan langsung menampar wajah Empu Gandring. Empu Gandring adalah orang yang hampir mumpuni akan ilmu kanuragan. Ia melihat gerak orang itu. Ia mengerti apa yang akan dilakukan. Tetapi Empu Gandring itu tidak beranjak dari tempatnya. Dibiarkannya tangan orang itu mengenai wajahnya yang sudah mulai berkerut-merut dilukisi oleh garis-garis umur. Ketika tangan orang itu hampir menyentuh wajahnya, barulah Empu Gandring menggerakkan kepalanya, searah dengan gerak tangan orang itu. Meskipun tangan orang itu merasa mengenai wajah Empu Gandring, tetapi Empu Gandring hampir-hampir tidak merasakan sentuhan itu, seperti yang sudah diperhitungkannya. Namun Empu Gandring itu pun melangkah surut sambil berdesak pendek. "Jangan Adi. Kau tidak mau mendengar kata-kataku," teriak orang kasar itu. "Aku harus memaksamu. Kalau perlu, akulah yang akan membunuhmu." Empu Gandring tahu benar bahwa orang itu hanya menakut-nakutinya. Tetapi ia memerlukan keterangan tentang Kebo Sindet segera. Karena itu, maka ia harus segera pula mendapat kesempatan bertanya. Maka orang tua itu tidak banyak lagi mempunyai waktu untuk melayaninya. Ia harus langsung mendapat jalan untuk mendapatkan beberapa keterangan tentang iblis kemundungan. Maka katanya, "Adi, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Aku tahu bahwa kau ingin menyelamatkan aku dari tangan orang yang barangkali ditakuti di daerah ini, bukankah begitu?" Orang itu telah mengangkat tangannya kembali, tetapi Empu Gandring mencegahnya. "Jangan Kisanak. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Itu bukan urusanmu. Pergi atau kau mati di kemundungan. Kau telah memasuki daerah ini dengan membawa senjata. Hanya akulah yang boleh bersenjata di daerah ini meskipun bukan atas kehendakku sendiri. Aku harus membunuh setiap orang asing yang aku curigai, apalagi yang membawa senjata. Tetapi lebih baik bagimu untuk segera pergi dan jangan mencoba kembali. Jangan bertanya lagi. Kalau kau bertanya lagi, aku akan memukul mulutmu sampai hancur." "Baik," berkata Empu Gandring. "Aku tidak akan bertanya, tetapi aku akan menebak." "Tunggu, jangan terlampau lekas marah. Bukankah menebak berbeda dengan bertanya? Nah, bukankah kau harus berbuat demikian itu karena di sebelah padesan ini, di lereng Bukit Gundul tinggal orang-orang yang bernama Kebo Sindet dan Wong Sarimpat?" Wajah orang itu tiba-tiba menegang. Sejenak ia berdiri diam tanpa mengucapkan jawaban. Kebo Sindet dan Wong Sarimpat ingin merahasiakan dirinya sejauh-jauh mungkin. Kau, yang agaknya orang terkuat di kemundungan, harus membantunya. Kalau tidak maka kau sendiri akan mengalami bencana. Bukankah begitu? Aku tidak bertanya, aku hanya menebak. Orang itu masih diam mematung. Dipandanginya wajah Empu Gandring dengan tanpa berkedip. "Tetapi kau orang baik. Sebenarnya kau tidak ingin berbuat demikian. Karena itu kau berusaha mengusir aku. Bukankah kau seharusnya membunuh aku?" Terdengar gigi orang itu gemeretak. Dengan suara parau ia berkata, "Mulutmu memang lancang sekali. Kau mengetahui rahasia yang tersimpan di kemundungan. Sebenarnya aku sayang akan nyawamu orang tua. Tetapi karena kau menebak tepat, maka kau benar-benar akan aku bunuh. Sebaiknya kau tidak melakukannya. Apabila Kebo Sindet marah karenanya, maka biarlah ia marah kepadaku," sahut Empu Gandring. "Ketahuilah, bahwa aku datang kemari sengaja untuk mencari Kebo Sindet itu. Tetapi semalam suntuk aku menunggu rumahnya, orang itu tidak datang. Dengan demikian maka aku akan mencoba mencari keterangan tentang orang itu di padesan ini." Sejenak orang itu seakan-akan membeku. Kata-kata Empu Gandring itu benar-benar telah menggoncangkan dadanya. Kebo Sindet dan Wong Sarimpat bagi orang-orang kemundungan merupakan hantu yang tidak dapat disentuh meskipun hanya dengan kata-kata. Tiba-tiba seseorang datang untuk mencarinya. Dalam kebingungan orang itu bertanya di dalam hatinya. "Apakah orang ini kawan Kebo Sindet? Kalau demikian, alangkah mengerikan. Aku telah menampar wajahnya.
Mudah-mudahan orang ini belum mengenal siapa Kebo Sindet itu. Karena orang itu tidak segera menjawab, maka Empu Gandring pun berkata pula. Bagaimana Adi, apakah kau dapat memberi aku beberapa keterangan mengenai Kebo Sindet dan Wong Sarimpat? Orang itu tidak segera menjawab. Sekali lagi ia memandangi Empu Gandring dari ujung kakinya sampai ke ujung rambutnya yang sudah mulai keputih-putihan. Apakah pertanyaanku aneh? Berkata Empu Gandring pula. Orang itu menelan ludahnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Siapakah sebenarnya kau? Apakah kau sudah mengenalnya atau belum? Aku sudah mengenal Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Aku sudah bertemu dengan orang-orang itu. Tetapi ketika aku menungguinya di rumahnya, mereka tidak kunjung datang. Yang tidak aku ketahui adalah, apakah mereka mempunyai sarang yang lain selain gubuknya di Bukit Gundul itu, atau tempat-tempat persembunyian yang lain. Setidak-tidaknya aku ingin mengerti, kemana saja orang-orang itu sering pergi dan apa saja yang dilakukannya setiap hari. Orang yang bertubuh kekar itu masih juga dicengkam oleh keraguan-raguan An. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kelemahannya itu. Bahkan kemudian ia masih membentak, meskipun terasa nada kebimbangannya. Apakah perlumu mencarinya? Apakah kau ingin mati? Kalau kau sudah mengenalnya, maka mustahil kau mencari sampai ke rumahnya. Kau pasti akan lari menjauhi dan bahkan bersembunyi sepanjang umurmu. Empu Gandring dapat mengerti pertanyaan itu. Bagi orang-orang Kemundungan, maka Kebo Sindet adalah hantu yang paling menakutkan. Orang-orang di padesan ini pasti tidak akan berani melanggar pantangan yang diberikan oleh iblis itu. Tetapi ia memerlukan keterangan itu. Kisanak, berkata Empu Gandring. Apakah kau mengetahui serba sedikit tentang Kebo Sindet? Jangan mengigau, orang itu masih membentak. Pergi dari sini, atau aku akan membunuhmu. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Terasa sulitnya untuk mendapatkan sedikit saja keterangan tentang orang itu. Apakah orang itu akan dipaksanya untuk berbicara? Tetapi bagaimana kalau ia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Kebo Sindet dan Wong Sarimpat? Kini Empu Gandring pun menjadi ragu-ragu pula. Ia pasti akan mampu menangkap orang itu, memilin tangannya dan memaksanya berbicara, tetapi apakah ia akan sampai hati berbuat demikian? Mungkin orang itu akan berbicara pula, tetapi orang itu untuk seterusnya pasti akan selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Mungkin ia akan kehilangan keseimbangan karena ketakutannya, sehingga orang itu akan berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya. Membunuh diri atau lari bersembunyi dan tidak berani muncul kembali di antara manusia. Tiba-tiba Empu Gandring itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia telah menemukan cara itu. Meskipun mungkin agak tidak disenanginya sendiri. Orang tua itu bukan seorang yang biasa menyombongkan dirinya, menunjukkan kelebihannya kepada orang lain. Tetapi cara ini, menyombongkan dirinya, masih lebih baik dari memaksa dan menyakiti orang itu untuk berbicara. Karena itulah maka tiba-tiba pula Empu Gandring itu berdiri bertolak pinggang. Katanya lantang. Heh, Kisanak. Aku sudah bersabar bertanya kepadamu tentang Kebo Sindet. Tetapi kau sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan kau selalu mengancam dan menakut-nakuti aku. Aku bukan anak kecil lagi. Rambutku telah berubah menjadi 2 warna. Wajahku pun telah mulai berkerut-merut. Karena itu, aku sudah tidak akan mengenal takut lagi. Umurku sudah sampai pada lingsir sore. Sebentar lagi, ibarat matahari, pasti akan terbenam. Karena itu, jangan memaksa lagi aku pergi. Jangan menakut-nakuti aku lagi. Aku tidak takut meskipun Kebo Sindet itu sendiri yang datang kemari sekarang ini. Nah, sekarang kau mau apa? Wajah orang itu pun segera berubah. Selangkah ia mundur. Tanpa dikehendakinya sendiri wajahnya pun kemudian beredar ke halaman rumah-rumah di sekitarnya. Sekilas ia melihat beberapa orang tetangganya menyaksikan keributan itu. Beberapa orang laki-laki kurus dengan pakaian yang kumal berdiri dengan gemetar, sedang beberapa anak muda yang berwajah pucat menyaksikannya dengan berdebar-debar. Orang yang bertubuh kekar itu adalah orang yang ditakuti di padepokan itu. Orang itu seakan-akan menjadi wakil dari Kebo Sindet dan Wong Sarimpat untuk melakukan semacam pungutan dan sebagainya. Meskipun orang itulah yang pertama-tama menentang sikap Kebo Sindet, dan bahkan hanya orang itulah yang berani melawannya, tetapi ia tidak berdaya menghadapi iblis yang bernama Kebo Sindet dan Wong Sarimpat.
Bahkan dengan licik maka Kebo Sindet dan Wong Sarimpat telah memaksanya untuk melakukan pekerjaan untuk mereka, pekerjaan yang justru bertentangan dengan keinginannya sendiri. Tetapi selagi ia masih ingin hidup, maka ia tidak akan dapat ingkar. Ia harus melakukan pemerasan dan pemaksaan terhadap kawan-kawan sedesanya. Namun dalam saat-saat yang memungkinkan ia masih juga merasa bahwa lingkungannya itu harus mendapat perlindungan. Tetapi apa yang dilakukannya sama sekali tidak berarti. Sehingga untuk seterusnya orang itu harus melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan suara batinnya. Tetapi hatinya itu tidak cukup kuat untuk mempertahankan suaranya, sehingga ia masih mementingkan hidupnya daripada membela pendiriannya. Menghadapi Empu Gandring orang itu menjadi ragu-ragu. Ia ingin mengusir orang yang bernama Empu Gandring untuk menghindarkan diri dari pertengkaran atau perkelahian. Sebab adalah menjadi kewajibannya untuk membunuh orang-orang yang pantas dicurigai. Kalau ia tidak berhasil, maka nasib orang itu pun tidak akan menjadi lebih baik. Setiap kali ada orang yang berkeras kepala, dan ia menjumpai kesulitan untuk mengusirnya maka orang itu pasti akan mati dengan cara yang menyedihkan. Sebab setiap kali Kebo Sindet atau Wong Sarimpat pasti akan bertindak sendiri atas orang itu. Beberapa puluh kali ia menyaksikan bagaimana Kebo Sindet atau Wong Sarimpat atau kedua-duanya melakukan hal serupa itu. Bahkan orang yang tersesat, masuk ke padesan ini untuk bertanya, akhirnya orang itu tidak lagi dapat keluar dari desa ini. Hanya orang-orang yang bernasib baik, yang kebetulan segera menjadi takut kepada orang kemundungan yang kekar itu dan lari tanpa dilihat oleh Kebo Sindet dan Wong Sarimpatlah yang masih dapat meninggalkan padesan ini dengan tubuhnya. Tetapi kini orang kemundungan yang kekar itu tidak berhasil menakut-nakuti Empu Gandring. Bahkan orang tua itu kini berdiri bertolak pinggang dan menantangnya. Orang yang bertubuh kekar itu tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar sepenuhnya dengan siapa ia berhadapan. Setelah beberapa lama ia berbicara serta melihat sikap dan mendengar kata-kata Empu Gandring, maka orang kemundungan dapat menduga bahwa orang ini bukan orang kebanyakan. Bagaimana Kisana? Tiba-tiba Empu Gandring bertanya. Apakah kau bersedia memberi aku beberapa penjelasan mengenai Kebo Sindet? Orang yang bertubuh kekar itu menjadi semakin ragu-ragu. Sekali lagi ia memandangi orang-orang di sekelilingnya. Tetapi ia masih tetap diam. Empu Gandring melihat sikap orang itu. Sikap yang bagi Empu Gandring cukup memberi petunjuk bahwa orang itu akan dapat memberikan beberapa isyarat kepada kawan-kawannya. Empu Gandring bergumam. Apa yang akan kau lakukan? Orang itu tidak menjawab, tetapi ia mundur selangkah. Kisanak, berkata Empu Gandring kemudian. Aku dapat mengerti hampir sebagian besar dari apa yang sering terjadi di sini. Sejenak Empu Gandring berhenti. Ditatapnya wajah orang yang bertubuh kekar itu. Pengalaman yang mengendap di dalam dada Empu Gandring ternyata mampu menangkap apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Katanya seterusnya. Bukankah kau akan memberikan isyarat bahwa ada seseorang yang tak dapat kau kuasai? Adi, ternyata kau tidak dapat bersikap dalam pendirianmu sendiri. Kau masih terombang-ambing di dalam arus angin pusaran. Kau harus tunduk kemana angin bertiup, supaya kau tidak roboh karenanya. Tetapi bahwa kau telah berusaha untuk berbuat baik itu pantas sekali dihargai. Tetapi belum lagi sesilir bawang kau sudah berpikir untuk memberikan tanda atau isyarat kepada Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Kau tahu akibat dari isyaratmu atas orang yang kau anggap tidak dapat kau kuasai itu. Tetapi hal itu kau lakukan juga karena kau takut dirimu sendiri akan mendapat akibat yang tidak menyenangkan. Orang yang bertubuh kekar itu masih berdiri di tempatnya. Kini wajahnya menjadi semakin tegang. Hatinya menjadi semakin bimbang dan bahkan menjadi bingung. Tetapi kalau kau berkeras untuk melakukannya, memberi isyarat itu, maka aku tidak akan berkeberatan. Semalam suntuk aku menunggunya, tetapi ia tidak kunjung datang. Kalau mendengar isyaratmu ia akan datang kemari, maka aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Hati orang itu menjadi semakin berdebar-debar. Agaknya orang tua ini memang orang tua yang mempunyai beberapa kelebihan. Tetapi meskipun demikian orang itu tidak segera berbuat sesuatu. Dipandanginya saja Empu Gandring itu dengan berbagai perasaan yang aneh di dalam dirinya. Kenapa kau masih saja berdiam diri? Ayo, berikan isyarat itu. Mungkin seseorang akan memanggilnya atau dengan tanda lain, kentongan misalnya. Orang itu menjadi semakin bingung.
Belum pernah ia berhadapan dengan seorang yang dengan beraninya menghadapi Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Hanya orang-orang yang belum mengenalnya sajalah yang berani mencoba melawannya, justru karena orang-orang itu tidak tahu siapakah Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi orang ini sudah mengenalnya, bahkan menunggunya semalam suntuk. "Ayo, apalagi yang kau tunggu?" Tiba-tiba orang itu menggelengkan kepalanya, katanya. "Tidak. Aku tidak akan memberikan isyarat apapun." "Kenapa?" "Kau mempunyai kesan yang lain bagiku. Ternyata kau sama sekali tidak takut terhadap Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Mungkin kau adalah seorang yang pilih tanding seperti Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi mungkin kau juga belum mengetahui sepenuhnya tentang orang itu. Aku sudah mengenalnya dengan baik. Aku sudah bertempur melawannya dan ia melarikan diri." Meskipun orang itu sudah menduga bahwa Empu Gandring termasuk seorang yang pilih tanding, tetapi ketika ia mendengar bahwa Kebo Sindet melarikan dirinya, maka dadanya berdesir. "Apakah kau tidak percaya?" Orang itu tidak menjawab. Tetapi apabila benar demikian, maka orang ini adalah orang yang aneh. Ia telah menampar wajah orang itu tanpa berbuat sesuatu. Kenapa ia bersikap demikian? Apabila hal itu terjadi atas Kebo Sindet dan Wong Sarimpat, maka akibatnya sudah dapat dibayangkan. Alangkah malangnya nasib orang yang demikian. Tetapi meskipun demikian kecemasannya masih juga mencengkam hatinya. Apakah orang ini sengaja membiarkannya dahulu sebelum ia berbuat sesuatu? Memberinya waktu untuk merasakan betapa sakitnya perasaan takut yang menusuk-nusuk jantung? Orang itu terkejut ketika Empu Gandring membentaknya. "Heh, kenapa kau diam saja? Ayo, berbuatlah sesuatu. Memberi isyarat kepada Kebo Sindet, memanggilnya atau kalau kau merasa dirimu sanggup, lawanlah aku. Bukankah menjadi kewajibanmu untuk berbuat demikian?" Tetapi karena bukan kebiasaan Empu Gandring menakut-nakuti orang, maka kata-katanya pun berloncatan seolah-olah tidak tersusun dengan baik. Namun justru karena itu, kesan yang timbul di dalam hati orang itu menjadi semakin mencemaskannya. Sekali lagi orang itu menggeleng, jawabnya. "Tidak. Aku tidak akan memberinya isyarat apapun." "Oh, jadi kau sendiri akan melawan aku berkelahi?" "Juga tidak," orang itu menggeleng lagi. "Lalu apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau sudah mulai menampar mukaku? Dan bukankah kau sudah mengancam aku supaya aku tidak bertanya-tanya lagi?" Dada orang itu berdesir. Ternyata orang tua itu mulai mengungkit-ungkit kelancangannya. "Aku tidak akan berbuat sesuatu," berkata orang itu. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam mendengar jawabannya. Maka katanya, "Baiklah, kalau kau tidak ingin berbuat sesuatu, maka aku pun tidak akan berbuat sesuatu pula atasmu. Tetapi aku minta kau mengatakan kepadaku, apakah Kebo Sindet mempunyai tempat yang lain selain gubuknya itu?" Orang itu pun terdiam. Sekali lagi ia memandangi berkeliling. Dilihatnya laki-laki kurus, anak-anak muda yang pucat, perempuan-perempuan di kejauhan, masih memandanginya dengan penuh pertanyaan. Empu Gandring bergumam. "Aku tahu, kau takut kepada Kebo Sindet, tetapi apakah kau tidak takut kepadaku? Kalau aku mau, aku pun dapat berbuat seperti Kebo Sindet. Menangkapi kau dan orang-orang Kemundungan, membunuh dengan cara yang sering dilakukan oleh Kebo Sindet. Bukankah Kebo Sindet sering membunuh korbannya dengan perlahan-lahan? Mengikatnya di sarang semut atau memanggangnya di atas api yang tidak cukup panas untuk mematikannya atau merebus dalam air hangat-hangat? Nah, manakah yang kau kehendaki?" Bulu-bulu orang itu meremang. Tiba-tiba ia telah kehilangan kegarangannya. Belum lagi ia mencoba melawan, tetapi ia sudah terpengaruh oleh kata-kata Empu Gandring. Meskipun demikian, orang itu masih tetap ragu-ragu. Apakah benar Empu Gandring mampu berbuat seperti Kebo Sindet? Antara percaya dan tidak, maka orang itu berdiri kebingungan. Empu Gandring dapat melihat keraguan-raguan itu. Karena itu maka ia harus menguasainya. Menghilangkan keraguan-raguan itu tanpa menyakitinya. Karena itu, maka tiba-tiba orang tua itu melangkah mundur sambil berkata, "Hei orang Kemundungan. Aku ingin kau berkata tentang Kebo Sindet. Aku tahu kau takut kepadanya, tetapi aku pun mampu berbuat seperti orang itu. Terserah kepadamu, siapakah yang akan kau takuti kemudian. Tetapi aku peringatkan, apabila kau telah melihat apa yang aku lakukan, dan kau tidak juga mau berkata tentang Kebo Sindet, maka kau akan mengalami nasib yang menyedihkan."
Suara Empu Gandring itu menderu di telinga orang yang bertubuh kekar itu seperti suara guntur yang meledak di langit. Mengejutkan, menakutkan dan mencemaskan. Tetapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu, ia melihat Empu Gandring meloncat seperti belalang. Tanpa mereka lihat dengan mata, keris Empu Gandring yang besar itu pun telah berada di dalam genggamannya. "Ayo, katakan," katanya. "Apa yang dapat dilakukan oleh Kebo Sindet? Membelah batu itu, merobohkan pohon nyiur dengan goloknya atau apa?" Orang kemundungan itu justru terbungkam. Tetapi tiba-tiba biji matanya serasa meloncat dari pelupuknya ketika ia melihat keris Empu Gandring berputar seperti baling-baling, sehingga Empu Gandring sendiri seakan-akan hilang ditelan oleh pusaran kerisnya. Belum lagi debar jantungnya mereda, maka orang itu sekali lagi dikejutkan oleh suara berderak. Tiba-tiba ia melihat 3 batang pohon tal roboh bersamaan, disusul oleh sebatang pohon siwalan yang sedang berbuah lebat. Kini orang itu seakan-akan membeku karenanya. Bukan saja orang itu, tetapi orang-orang lain yang melihat pun menjadi ngeri. Mereka pernah melihat Kebo Sindet membuat pengeram-eram. Dan mereka pun menjadi ngeri. Tetapi kali ini mereka pun dicengkam oleh perasaan yang serupa. Sejenak kemudian orang kemundungan yang bertubuh tinggi kekar itu melihat Empu Gandring telah berdiri di hadapannya. Kerisnya sudah tidak berada di dalam genggamannya lagi. Yang dilihatnya adalah tangkai keris itu mencuat di belakang pundaknya. "Apalagi yang dapat dilakukan oleh Kebo Sindet?" bertanya Empu Gandring. Dengan gemetar orang itu menjawab, "Tuan, aku mohon maaf atas kelancanganku Tuan. Barangkali Tuan sangat marah kepadaku karenanya." "Ya, aku sangat marah," sahut Empu Gandring, tetapi nada suaranya tidak meyakinkan. "Aku ingin membunuhmu, mencincangmu atau menghukum picis karena kau sudah menampar mukaku." "Ampun Tuan. Bunuhlah aku, tetapi jangan dengan cara itu. Sekehendakkulah. Tetapi kalau kau ingin bebas dari penderitaan, maka katakan saja kepadaku, di mana Kebo Sindet sering berada selain di dalam rumahnya itu?" "Tak ada gunanya Tuan. Kalau Tuan tidak membunuh aku, maka orang itulah yang akan membunuh aku. Bahkan mungkin dengan cara yang lebih mengerikan. Karena itu, tolonglah Tuan, bunuhlah aku dengan cara yang agak baik, supaya aku tidak mengalami penderitaan." Empu Gandring terkejut mendengar permintaan orang itu. Orang itu merasa bahwa dirinya pasti akan mati. Kalau tidak dibunuh oleh Empu Gandring maka Kebo Sindetlah yang akan membunuhnya. Sehingga dengan demikian, maka orang itu telah benar-benar menjadi putus asa. Kehadirannya di padukuhan kemundungan ternyata telah membawa bencana bagi orang itu. Orang yang sebenarnya baik hati, tetapi karena tekanan keadaan, akhirnya menjadi seorang yang kasar dan tampak bengis. Tetapi Empu Gandring tidak ingin membiarkannya ditelan keputusasaan, sehingga timbullah keinginannya untuk menolong orang itu, melepaskannya dari ketakutan. Empu Gandring itu pun kemudian bertanya, "Kisanak, kenapa kau merasa bahwa kau harus mati? Kenapa kau tidak berbuat sesuatu supaya kau dapat terlepas karenanya? Tak ada gunanya. Kalau aku berbicara tentang Kebo Sindet maka aku pasti akan dibunuhnya. Kalau aku tidak mau berbicara maka Tuan akan membunuh aku. Bukankah sudah jelas? Aku tidak dapat melawan Tuan seperti aku tidak akan mampu melawan Kebo Sindet. Apakah yang dapat aku lakukan?" Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam, katanya. "Nah, kalau demikian, kalau kau sudah pasti bahwa kau akan mati, kenapa kau masih juga takut kepada Kebo Sindet? Dan bukankah Kebo Sindet sekarang tidak ada di rumah ini sehingga ia tidak akan tahu apa yang kau lakukan? Kebo Sindet tahu segala-galanya. Seperti hantu ia tiba-tiba saja muncul di segala tempat bersama adiknya Wong Sarimpat, atau salah seorang dari mereka." Omong kosong. Mereka adalah orang-orang biasa, Wong Sarimpat ternyata dapat mati terbunuh seperti kebanyakan orang. Wajah orang itu menegang. "Wong Sarimpat terbunuh?" "Ya," sahut Empu Gandring. "Kami berkelahi berpasangan. Aku berada sepihak dengan Empu Sada melawan kedua iblis. Ternyata Wong Sarimpat terbunuh oleh lawannya dan Kebo Sindet menghindari perkelahian." Orang yang bertubuh kekar itu terdiam sejenak. Tetapi matanya memancarkan keraguan-raguan. Sehingga, Empu Gandring berkata, "Jangan ragu-ragu. Wong Sarimpat benar-benar telah terbunuh. Ia sudah mati. Aku melihat sendiri mayatnya yang membeku akibat sentuhan Aji Kalabama." Orang yang bertubuh kekar itu masih saja berdiri mematung.
Dan Empu Gandring berkata terus. Dengan demikian, maka kekuasaannya di padukuhan ini pun pasti akan goyah. Tetapi, tiba-tiba orang itu berkata, Kebo Sindet itu pun mampu melakukannya seorang diri. Membunuh aku dengan caranya. Kau sudah merasa bahwa kau pasti akan mati. Apalagi yang kau takuti. Nah, sekarang sebaiknya kau katakan kepadaku apa yang kau ketahui tentang Kebo Sindet itu. Sekali lagi orang itu terbungkam. Dan Empu Gandring berkata seterusnya. Berkatalah tentang iblis itu. Bukankah kau lebih senang mati oleh tanganku daripada oleh iblis itu? Kalau kau harus mati juga, maka kau sudah berbuat sesuatu yang baik bagiku, bagi orang lain dan bagi banyak orang. Orang itu masih tetap berdiam diri. Apalagi Kebo Sindet tidak berada di tempat ini. Ia tidak akan tahu apa yang kau katakan kepadaku. Atau, dapatkah kau memilih? Mati atau pergi bersamaku ke tempat lain. Apakah yang sebenarnya mengikatmu di kemundungan? Orang itu menggeleng lemah. Tak ada tempat untuk bersembunyi di kolong langit ini. Bodoh. Itu terlampau berlebih-lebihan, menganggap Kebo Sindet seakan-akan seorang yang mampu berbuat apa saja, mengetahui apa saja. Tidak. Ia seorang biasa yang mengenal takut dan cemas. Ternyata ia bersembunyi. Nah, apa katamu? Orang yang bertubuh kekar itu memandang Empu Gandring dengan tajamnya. Tetapi kata-kata Empu Gandring yang terakhir itu telah menyentuh hatinya. Memang, selama ini ia takut bukan buatan kepada Kebo Sindet dan Wong Sarimpat, sehingga seolah-olah kedua orang itu bukan manusia biasa lagi. Tetapi menurut orang yang berdiri di hadapannya, dan bernama Empu Gandring itu, ternyata Wong Sarimpat dapat juga terbunuh dan Kebo Sindet mengenal juga takut dan cemas. Bagaimana? Bertanya Empu Gandring. Aku ingin mendengar serba sedikit tentang Kebo Sindet. Sesudah itu, kalau kau takut tinggal di sini, pergilah ke Lulumbang, pedukuhan tempat tinggalku. Kau dapat hidup di sana sebagai seorang petani yang wajar. Kau akan dapat menjadi seorang yang baik, yang berbuat tanpa bertentangan dengan panggilan hatimu. Menakut-nakuti orang, bahkan menyakiti. Tiba-tiba orang itu mengangguk-anggukan kepalanya, katanya. Apakah mungkin begitu Tuan? Kenapa tidak? Alangkah menyenangkan apabila itu bukan sekedar impian saja. Kenapa impian? Tuan akan segera membunuh aku setelah aku berkata apa yang aku ketahui tentang Kebo Sindet. Itu bukan kebiasaanku Kisanak, sahut Empu Gandring. Sekali lagi orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Hidup sebagai seorang petani yang wajar adalah hidup yang diimpikannya selama ini. Tetapi ia merasa bahwa hidup yang demikian itu tidak akan pernah dihayatinya selama Kebo Sindet masih hidup di kemundungan. Sebab ia terpaksa melakukan hal-hal di luar kemauannya sendiri. Apakah kau bersedia? Bertanya Empu Gandring. Agaknya orang itu masih ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia mengangguk. Marilah, masuklah ke rumah. Barangkali aku dapat memenuhi keinginan Tuan meskipun hanya beberapa hal yang mungkin tak berarti bagi Tuan. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia berhasil memaksa orang itu untuk berbicara dengan caranya. Meskipun nada suara orang itu masih dipenuhi oleh kebimbangan, namun dengan beberapa penjelasan nanti ia akan dapat meyakinkan bahwa Kebo Sindet kini tidak akan muncul segera di padukuhan ini. Empu Gandring pun kemudian mengikuti orang itu masuk ke dalam rumah yang agak lebih baik dari rumah-rumah di sekitarnya, meskipun rumah itu sendiri adalah rumah gubuk yang terlampau sederhana. Mereka pun kemudian duduk di atas sehelai tikar pandan yang dianyam kasar, yang terbentang di atas sebuah bil-bil bambu. Sejenak Empu Gandring memperhatikan isi rumah itu. Tidak jauh berbeda dengan gubuk Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Rumah ini hampir tidak berisi perabot lain yang lazim di dalam rumah tangga yang wajar. Tetapi Empu Gandring menyadari bahwa keadaan yang sulitlah yang menyebabkan orang-orang di padukuhan ini tidak sempat mengisi rumahnya dengan beberapa macam alat rumah tangga yang diperlukan. Di dalam rumah itu Empu Gandring melihat beberapa alat-alat pertanian yang sudah usang tersangkut di dinding. Agaknya mereka pun tidak sempat membuat atau membeli alat-alat semacam itu. Inilah seluruh milikku, desah orang bertubuh kekar itu. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia bertanya, siapakah namamu Kisanak? Orang itu menarik nafas. Jawabnya, namaku Tambi. Tambi, Empu Gandring mengulangi.
Ya, aku hidup sendiri di rumah ini. Istri dan seorang anakku mati ketakutan. Mereka tidak tahan hidup seperti yang dialaminya. Beberapa tahun mereka bertahan. Tetapi akhirnya perempuan itu tidak kuat lagi. Anaknya masih kecil itu pun mati pula beberapa bulan kemudian. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Alangkah pahit hidup orang yang bernama Tambi ini. Namun kenapa ia masih saja bertahan tinggal di padukuhan ini? Tetapi Empu Gandring tidak segera bertanya. Dibiarkannya saja Tambi itu berbicara terus. Tuan, berkata orang itu. Aku sendiri selama ini harus melakukan pekerjaan yang tidak aku ingini. Setiap kali aku harus bertengkar dengan diri sendiri. Dan setiap kali aku terdorong dalam suatu tindakan yang sama sekali tidak menyenangkan bagiku dan bagi keluargaku semasa isteriku masih hidup. Hal-hal yang demikian itulah yang mempercepat kematian isteriku. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia terkejut ketika ia mendengar Tambi itu berkata, Ketahuilah Tuan, bahwa isteriku masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Apakah istrimu itu masih bersaudara dengan keduanya? Istriku adalah saudara sepupunya. Dan kedua saudara sepupu yang menurut aliran darah lebih muda itu, telah membuatnya terlampau susah. Apakah istrimu tidak pernah mencoba menasehatinya? Bertanya Empu Gandring. Tak ada orang yang berani menasehatinya, jawab orang itu, yang tiba saja menjadi gelisah. Dipandanginya sekeliling ruangan itu dan dicobanya untuk mendengarkan setiap desir di sekitarnya. Kebo Sindet tidak akan segera datang kemari, berkata Empu Gandring. Apalagi kalau diketahuinya aku berada di sini. Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kegelisahannya masih terbayang di wajah serta sikapnya. Aku sekarang sudah tidak beranak dan beristri. Seharusnya aku sudah tidak takut lagi. Memang kau tidak perlu takut, apalagi kalau kau sudah bersedia untuk mati. Tetapi kau harus berusaha untuk tidak perlu mengalaminya segera. Bermohonlah kepada Yang Maha Agung. Namun kau pun harus berbuat. Kau dapat meninggalkan padukuhan ini. Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Hahaha. Nah, aku hanya ingin tahu, di mana Kebo Sindet itu bersembunyi. Keinginannya untuk menolong orang itu, melepaskannya dari ketakutan. Tak seorang pun tahu pasti, jawab Tambi. Mendengar jawaban itu Empu Gandring menjadi kecewa. Hanya itulah yang diharapkannya. Tetapi ia merasakan kejujuran jawaban orang yang bernama Tambi itu. Tetapi, berkata Tambi kemudian, ia masih saja dikuasai oleh kebimbangan. Ia sering pergi ke seberang hutan yang berawa-rawa itu. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Katanya, yang kau maksud hutan di sebelah Bukit Gundul itu? Tambi mengangguk. Ya. Hutan itu tumbuh di tanah yang berawa-rawa. Tanah yang sulit sekali untuk dilalui. Orang-orang Kemundungan pun tidak berani menyeberangi rawa-rawa itu, selain Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Apakah ada jalan lain kecuali daerah yang berlumpur itu? Tambi menggeleng. Tidak ada. Tempat itu dikelilingi oleh rawa-rawa dari manapun kita mendatanginya. Empu Gandring menggeram. Setan itu benar-benar licin. Selebihnya aku tidak tahu apa-apa, kecuali pada masa kecilnya. Kau mengenalnya sejak kanak-kanak? Anak itu anak Kemundungan sejak lahir, jawab Tambi. Seperti aku dan istriku juga anak Kemundungan sejak lahir. Tetapi kedua anak itu lama sekali meninggalkan kampung halaman. Ketika mereka kembali, mereka telah menjadi iblis. Kata-kata itu seakan-akan terloncat tanpa disadari. Namun sesudah itu, wajah Tambi menjadi pucat. Sekali lagi ditebarkannya pandangan matanya berkeliling, seolah-olah Kebo Sindet bersembunyi di antara dinding-dinding bambu yang berlubang-lubang. Empu Gandring melihat kegelisahan yang masih saja mencengkam perasaan Tambi. Orang yang kekar itu masih saja merasa dirinya selalu dibayangi oleh Kebo Sindet dan Wong Sarimpat, sehingga ia sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari ketakutan dan kecemasan. Sehingga Empu Gandring terpaksa memperingatkan lagi. Kisanak, jangan takut. Percayalah bahwa Kebo Sindet saat ini tidak berada di Kemundungan. Kalau ia berada di sini, maka aku kira aku tidak akan kemari, bertanya kepadamu tentang setan alasan itu. Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, seharusnya aku sudah tidak boleh takut lagi.
Hidupku seolah-olah sudah tidak berarti sepeninggal istri dan satu-satunya anakku. Tetapi kadang-kadang aku masih merasa ngeri untuk mengalami dengan cara yang tidak wajar. Aku tidak akan ingkar seandainya aku akan dipenggal leherku atau ditusuk langsung ke pusat jantung. Tetapi aku merasa takut apabila aku melihat cara-cara yang sering dipergunakan oleh kedua kakak beradik itu. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Teringatlah ia bahwa kemenakannya, Mahisa Agni kini berada di tangan iblis itu. Tetapi menurut cerita Empu Sada maka ada kemungkinan bahwa Mahisa Agni tidak akan dibunuh segera oleh Kebo Sindet karena nafsu orang itu untuk mendapatkan tebusan dari Ken Dedes, bakal permaisuri Tunggul Ametung yang sangat mencintai kakaknya itu. Mudah-mudahan aku akan mendapat kesempatan, desis Empu Gandring di dalam hatinya. Sementara itu Tambi masih berbicara selanjutnya. Apalagi Kebo Sindet kini telah kehilangan adiknya, maka ia pasti akan menjadi lebih gila lagi. Tetapi jangan takut. Ia tidak ada di sini. Tambi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, mungkin Tuan benar. Orang itu tidak berada di sini. Percayalah. Karena itu katakan apa yang ingin kau katakan kepadaku tentang Kebo Sindet. Tetapi barangkali tidak akan dapat memberi Tuan petunjuk seperti yang Tuan harapkan, jawab Tambi. Yang aku ketahui justru keadaan Kebo Sindet pada masa kanak-kanaknya. Ia adalah seorang anak laki-laki dari keluarga yang sangat miskin di padukuhan ini. Apalagi sejak kelahiran adiknya Wong Sarimpat, maka keadaan keluarganya menjadi semakin sulit. Daerah ini daerah yang tandus, sela Empu Ganding. Sejak aku kanak-kanak, sahut orang itu. Juga tidak, orang itu menggeleng lagi. Kenapa orang-orang di sini kerasan tinggal di padukuhan yang tandus ini? Kenapa mereka tidak mencari tempat tinggal yang lebih baik? Tanah ini adalah tanah peninggalan nenek moyang. Di sini kami dilahirkan. Dan di sini pula kami ingin dikuburkan. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Telah sering benar ia mendengar pernyataan yang demikian. Betapa sulitnya penghidupan, namun tanah pusaka nenek moyang merupakan tanah yang tidak boleh ditinggalkan. Hidup mati tanah itu adalah tanah yang harus diwarisi, dipelihara dan didiaminya sepanjang umurnya. Demikian juga pendirian keluarga Kebo Sindet itu. Betapa kesulitan mencekik leher mereka, namun mereka tetap bertahan hidup di daerah terpencil dan tandus ini. Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya, dan Tambi berbicara terus. Apalagi pada saat itu ada seorang yang paling ditakuti di daerah ini. Seorang yang menghisap keringat kami sampai darah kami pun dihisapnya. Keluargaku dan keluarga Kebo Sindet harus bekerja, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, namun sebagian dari hasil kerja kami telah masuk ke dalam lumbung orang yang kami takuti itu. Kami, termasuk Kebo Sindet dan Wong Sarimpat, hampir-hampir tidak lagi dapat bertahan. Sehari kami sempat makan satu kali, tetapi di hari berikutnya kami tidak dapat mengenyam apapun di mulut kami. Sehingga akhirnya orang tua Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tidak lagi dapat menahan diri. Seorang demi seorang mereka meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Yang mula-mula meninggal adalah ayahnya yang kurus kering dan sakit-sakitan. Kemudian menyusul ibunya. Sehingga dengan demikian kedua anak itu menjadi yatim piatu. Satu-satunya keluarga yang berkewajiban memeliharanya adalah orang tua istriku. Namun karena keadaannya sendiri yang pahit, maka kedua anak itu pun dipeliharanya sesuai dengan kemampuannya. Namun pada suatu hari kedua anak yang menjadi besar, meskipun kurus kering dan pucat itu, menghilang. Tak seorang pun yang tahu kemana mereka pergi. Keluarga istriku berusaha mencarinya juga. Mereka mencemaskannya, seandainya kedua anak-anak itu diterkam oleh anjing-anjing liar di atas Bukit Gundul. Tetapi anak-anak itu tak dapat diketemukan. Tetapi akhirnya kedua anak itu pun dilupakan. Bertahun-tahun kemudian tidak seorang pun lagi yang pernah menyebut namanya. Keluarga istriku pun sudah tidak ingat lagi kepada mereka itu. Namun adalah mengejutkan sekali, ketika kemudian padukuhan ini didatangi oleh dua orang anak-anak muda yang gagah perkasa. Dengan dua ekor kuda mereka memecahkan ketenangan padukuhan ini. Akhirnya diketahuilah bahwa kedua anak-anak muda yang perkasa itu adalah Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Mula-mula kedatangannya memberikan harapan kepada kami. Yang mula-mula dikatakannya, bahkan dijanjikannya, adalah menyingkirkan keluarga yang telah menghisap darah kami sampai kering. Semula kami ragu-ragu. Orang itu adalah orang yang pilih tanding.
Sekian lama ia seakan-akan berkuasa di padukuhan ini tanpa dapat dikalahkan. Apakah kedua anak-anak muda itu mampu melakukannya? Namun yang dilakukannya telah menggemparkan padukuhan ini. Seorang dari mereka, yang pada saat itu dilakukan oleh Wong Sarimpat, dengan mudahnya dapat mengalahkan orang yang selama ini berkuasa. Tambi berhenti sejenak untuk menelan ludahnya. Empu Gandring mendengarkan cerita itu dengan penuh minat. Mungkin cerita Tambi itu dapat dipercayanya. Meskipun cerita itu sama sekali tidak bersangkut paut dengan pertanyaannya, tentang persembunyian Kebo Sindet, namun cerita itu dapat memberikan gambaran tentang latar belakang dari kelakuan iblis yang aneh itu. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Empu Gandring berkata, apakah Wong Sarimpat berkelahi seorang diri tanpa bantuan kakaknya ketika ia melawan orang yang sedang berkuasa itu? Ya, sabut Tambi. Wong Sarimpat yang sedang tumbuh itu dengan mudah dapat mengalahkan orang yang sedang berkuasa itu, yang semakin lama telah menjadi semakin tua. Bahkan beberapa orang pengikut dan pengawalnya pun dapat dikalahkannya. Apakah yang kau lakukan waktu itu, Kisanak? Aku tidak berani berbuat apa-apa. Aku melihat kekuasaan itu sejak aku masih kanak-kanak. Aku tidak pernah meninggalkan padukuhan ini. Empu Gandring mengangguk-angguk lagi. Keningnya tampak berkerut-merut. Pada saat-saat yang demikian itu, tumbuhlah harapan di hati kami, bahwa kami tidak akan mengalami pemerasan lagi. Kami tidak akan menjadi budak-budak yang tidak dapat berbuat apa-apa, sebab nyawa kami terancam. Di sini sama sekali tidak ada perlindungan atas jiwa kami. Kekuasaan orang itu benar-benar mutlak. Bagaimana dengan kekuasaan Tumapel dan Kediri? Juga tidak, orang itu menggeleng lagi. Tak seorang pun yang sempat berpikir bahwa kami dapat memohon perlindungan. Seperti akhir-akhir ini kami pun tidak tahu apa yang seharusnya kami lakukan. Tumapel apalagi Kediri terlampau jauh. Bukan saja jaraknya, tetapi juga jauh dari hati kami. Seolah-olah kami belum pernah mendengar nama-nama itu. Sekali lagi Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi, Tambi meneruskan. Ketika kami melihat apa yang dilakukan oleh Wong Sarimpat pada saat ia mengakhiri perkelahian, segera timbul kebimbangan di hati kami. Kami menjadi sangat ngeri melihat Wong Sarimpat melepaskan dendamnya kepada orang yang sedang berkuasa di padukuhan ini pada saat itu. Apa yang dilakukannya sama sekali tidak terbayang di dalam hati kami. Mungkin Wong Sarimpat merasa bahwa hidupnya benar-benar telah tersia-sia karena perbuatan orang itu. Mungkin dendam yang tak terbilang telah membakar jantungnya pada saat itu, karena kematian kedua orang tuanya. Tetapi apapun yang menyebabkannya, namun keadaan telah membentuknya menjadi seorang yang paling buas yang pernah aku lihat. Tambi berhenti sejenak. Kemudian sekali lagi ia memandangi ruangan itu berkeliling. Akhirnya matanya berhenti menatap pintu rumah yang masih terbuka. Sebaiknya aku menutup pintu itu. Tidak perlu, jawab Empu Gandring. Biarlah Kebo Sindet melihat aku di sini apabila ia lewat di jalan di muka rumah ini. Tambi terdiam sejenak. Tetapi masih juga terbayang kegelisahan dan kecemasan di wajahnya. Perlahan-lahan ia bergumam. Ya, aku sudah tidak takut lagi, memang seharusnya aku sudah tidak takut. Tetapi kematian-kematian yang pernah aku saksikan adalah mengerikan sekali. Atau barangkali Tuhan ingin membunuh aku saja? Jangan berputus asa dan membunuh diri bagaimanapun caranya, sahut Empu Gandring. Teruskan saja ceritamu. Sekali lagi Tambi menelan ludahnya, seolah-olah kerongkongannya tersumbat. Baiklah, desisnya. Apa yang aku katakan tadi? Wong Sarimpat membunuh orang yang kalian anggap paling berkuasa di sini. Ya. Orang itu pun terbunuhlah. Tetapi harapan kami untuk mendapat kebebasan ternyata sama sekali keliru. Setelah orang itu mati, meskipun Kebo Sindet dan Wong Sarimpat selalu mengatakan bahwa kita sudah sampai pada hari-hari yang kita tunggu-tunggu, pembebasan, namun apa yang kita alami hampir tidak ada bedanya sama sekali. Pemerasan dan perkosaan atas kebebasan hidup kami sebagai manusia, dan kami masih tetap mengalami hidup kami yang lama. Bekerja dan bekerja. Sedang hasil kerja kami harus kami serahkan kepada Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Namun karena mereka hanya berdua, dan mereka tidak memiliki lumbung yang besar, maka untuk hal ini, kami mendapat keringanan. Kami hanya menyerahkan hasil tanaman kami menurut kebutuhan dan permintaan mereka. Sehingga dengan demikian, kami mendapat makanan kami agak lebih banyak dari masa-masa lampau.
Kalau demikian apa yang menyulitkan kalian? Tetapi apa yang kami miliki di sini tidak lebih dari sisa-sisa makanan kami yang kami hasilkan dari tanah yang tandus itu. Tidak ada lain. Kami tidak akan dapat menukarkan milik kami dengan benda-benda apapun. Bahkan dengan alat-alat yang kami perlukan untuk bercocok tanam. Setiap barang yang disenangi oleh kedua orang itu harus kami serahkan. Juga alat-alat bercocok tanam? Hahaha. Ya, mereka senang menyimpan alat-alat bercocok tanam yang baik. Aneh. Untuk apakah barang-barang itu? Tak seorang pun yang tahu. Bahkan kadang-kadang kami terpaksa mengumpulkan hasil tanah kami, untuk kami tukar dengan barang-barang yang dikehendaki oleh kedua orang-orang itu. Kemanakah kalian menukarkan barang-barang itu? Kebo Sindet membawa beberapa orang kemari untuk menukar barang-barang itu. Kadang-kadang hasil tanah kami itu benar-benar dibawa oleh mereka yang menukarnya, tetapi kadang-kadang orang-orang itu tidak dapat keluar dari padukuhan ini setelah mereka menyerahkan barang-barang yang seharusnya kami tukar dengan hasil tanah kami. Perampokan, geram Empu Gandring. Ya, lebih daripada itu. Apalagi apabila mereka mencoba mempertahankan diri mereka. Empu Gandring sudah dapat menangkap kata-kata yang tidak lengkap itu. Tambi pasti akan berkata, bahwa mereka yang berani mempertahankan diri, maka nasib mereka akan menjadi lebih jelek. Seperti yang sudah dikatakan, maka Kebo Sindet akan melakukan pembunuhan dengan caranya. Sejenak ini mereka berdiam diri. Angin yang silir berhembus lewat pintu yang masih terbuka. Di luar, Tambi masih melihat beberapa orang tetangganya di halaman di seberang halaman rumahnya berdiri berlindung di balik pepohonan. Adalah menjadi kebiasaan mereka untuk melihat orang-orang yang datang ke rumah Tambi. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka pula, apabila Tambi tidak dapat menyelesaikannya sendiri, Tambi pasti memberi mereka isyarat untuk membunyikan kentongan memanggil salah seorang atau bahkan keduanya iblis kemundungan yang bernama Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi kali ini Tambi masih belum memberikan isyarat apa-apa, meskipun tampaknya Tambi sendiri tidak berbuat apa-apa. Dan bahkan orang yang belum mereka kenal dan membawa keris di punggungnya itu dibawanya masuk ke rumahnya. Tuan, berkata Tambi Ilu lebih lanjut. Tak seorang pun di antara kami yang berani menentang perbuatan itu. Aku adalah satu-satunya orang yang mencoba melawannya dengan caraku. Meskipun aku tidak dapat melawan dalam olah kanuragan. Tetapi akibatnya jelek sekali bagiku. Meskipun keduanya tidak membunuhku dengan caranya karena aku suami saudara sepupunya, tetapi tidak banyak bedanya dengan itu. Mereka telah membunuh istriku dan anakku perlahan-lahan, meskipun barangkali tidak mereka sadari seperti apabila mereka membunuh korbannya. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa istriku meninggal justru karena aku mendapat jabatan dari kedua orang itu. Jabatanku cukup mengerikan. Seperti yang Tuan lihat sekarang. Dan jabatan ini agaknya telah menyiksaku sepanjang umurku. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis. Kau benar Adi. Keadaan telah membuat mereka menjadi buas. Dendam yang membara di dada mereka, hidup mereka yang pahit di masa kanak-kanak, ketidakadilan yang mencekiknya dalam kepailitan itu, telah menjadikan mereka orang yang tidak lagi mengenal kasih sesama. Mereka telah kehilangan segala kepercayaan mereka terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka menganggap dunia ini seperti sebuah hutan rimba. Siapa yang kuat ialah yang berkuasa. Mereka tidak mengenal adab lagi yang mengikat manusia dalam bentuk kemanusiaannya. Tetapi mereka lebih percaya kepada pedangnya daripada kepada manusia sesamanya. Mereka lebih mendambakan diri pada benda-benda dan harta daripada kepada sumber hidupnya. Ya Tuan. Itu adalah gambaran yang tepat mengenai Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Itu adalah suatu bentuk yang menyedihkan dari ledakan perasaan yang merasa tertekan. Tetapi bentuk itu adalah bentuk yang tidak diharapkan. Seorang yang tidak mau mendapat perlakuan yang tidak adil, yang telah berusaha untuk melenyapkan perlakuan itu atas dirinya sendiri, tetapi setelah ia berhasil melenyapkan kekuasaan yang memperlakukannya tidak adil itu dengan kekuatan, maka ia sendiri terjerumus dalam kekuasaan yang serupa. Kekuasaan yang didasari oleh kekuatan, bukan oleh hasrat hidup bersama dalam adab kemanusiaan. Dan kekuasaan yang dilandaskan pada kekuatan itu akan berlangsung terus. Empu Gandring berhenti sejenak untuk menyeka peluhnya yang mengalir di keningnya. Dan sesaat kemudian ia berkata lagi. Tetapi aku juga mengenal bentuk lain daripada itu. Bentuk yang manis, yang serasi dengan pancaran sumbernya.
Menentang ketidakadilan justru untuk menegakkan keadilan. Bukan untuk merubah kekuatan yang menentukan kekuasaan. Bentuk itu adalah bentuk yang paling indah, meskipun seolah-olah hanya dapat terjadi di dalam mimpi. Namun adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk berusaha menemukan bentuk yang paling indah itu. Ketidakadilan, dan segala macam bentuk nafsu duniawi akan dapat ditumbangkan oleh kekuatan yang tidak ada batasnya. Cinta kasih. Cinta kasih di antara sesama yang dilahirkan di atas bumi ini dari sumber yang sama. Cinta kasih yang akan dapat melahirkan segala macam pengertian dan pengekangan diri dalam satu lingkaran hidup yang tentram damai. Bukan karena dirinya merasa terikat oleh ancaman yang merampas kebebasan hidupnya, tetapi bersama-sama dengan tulus dan ikhlas mengekang diri sendiri dalam lingkaran yang dibuat bersama-sama. Bersambung ke bab 74. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.